Baik jamaah, bagaimana mengobati rasa cemburu tersebut? Bagaimana sikap kita terhadap rasa cemburu yang terjadi? Yang pertama, kita harus memahami, suami istri ini harus paham bahwa cemburu itu adalah fitrah. Dan kecemburuan itu tanda cinta. Khususnya wanita itu memiliki sifat cemburu yang lebih dari lelaki. Kita harus paham itu. Sehingga tatkala melihat ada yang cemburu, kita udah tahu nih, oh ini memang fitrahnya dia. Sehingga kita akan menyikapi itu biasa-biasa aja, tidak sampai berlebihan. Kemudian yang kedua, memberikan kepercayaan pada pasangan. Antum jangan seudon terus sama pasangannya, berikan kepercayaan sama dia. Istri juga kita percaya ketika umpamanya dia datang kajian macam-macam, selama tempat-tempatnya itu tempat yang baik, udah kita nggak apa-apa istri kita kesana. Kita berikan kepercayaan kepada dia, karena ketika dia merasa diberi kepercayaan, mudah-mudahan dia jaga. Dan biasanya orang-orang yang melakukan dosa di luar rumah, ketika dia ke rumahnya, kepercayaan dia kepada istrinya berkurang, karena dia udah berkhianat. Si lelaki ini berzina, naudzubillah min dzalik. Kemudian dia pulang ke rumahnya dalam kondisi dia nggak percaya, takut istrinya nanti main sama siapa ini itu, dan ini terjadi. Akhirnya disadap nomor telepon istrinya, dia lihat kepingin istrinya ini keluar bersama siapa, karena dianya melakukan dosa, berkhianat di luar. Naudzubillah min dzalik. Bukan menikah lagi, kita bicara dia berzina, naudzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa menvonis kalau ada berita. Ada berita yang nggak enak, umpamanya si bapak-bapak dengar, istriku aku dengar telepon sama lelaki. Jangan tahu-tahu duduk sini. Apa benar kalau seperti ini? Ya, jangan tergesa-gesa. Kita lihat apakah benar atau tidak. Berikan kepercayaan kepada dia. Apalagi sekarang masanya WA hoak apa? Berita-berita kayak gituan tuh, kita perlu, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik memberikan informasi kepada kalian, maka kalian harus cek. Jangan diterima mentah-mentah. Apalagi ada orang-orang yang mau merusak rumah tangga kita. Begini nih jamaah, ibu-ibu, suaminya kalau di kamar itu milik ibu-ibu. Suaminya kalau di dalam kamar ya, kalau keluar dari kamar, suaminya itu milik ibu-ibu dan milik anak-anak. Pemiliknya sudah mulai lebih banyak. Ketika dia keluar rumah, tambah banyak lagi yang memiliki dia. Orang tuanya, kakaknya, adiknya, orang banyak. Maka jangan sampai kita ini ingin menguasai suami semuanya gitu loh. Enggak, dia kalau sudah keluar kamar, anak-anak, kadangkala ada wanita-wanita yang cemburu karena suaminya terlalu dekat sama anaknya umpamanya, atau sang bapak cemburu, bapaknya ngomong sama ibunya, kalau itu kalau anak selalu ditanya mau makan apa, bapaknya nggak pernah ditanya mau makan apa, kata dia. Itu cemburu seperti itu. Maka ada hal-hal yang kita harus memposisikan diri kita di tempat itu. Kalau dalam kamar, ya udah, suami ini milik ibu. Maka para suami kalau di dalam kamar, serahkan dirinya kepada istrinya. Jangan pada pegang HP bareng-bareng. Yang satu ngadep timur, yang satu ngadep barat, pada WA, pada ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Ini salah satu yang merusak. Yang seharusnya di kamar itu milik istri, ini jadi nggak milik istri. Maka kalau masuk kamar, bapak-bapak kalau mau buka HP, izin sama istri. Nggak apa-apa, Dek, aku ada perlu nih, bentar sekali, ada yang mau aku sampaikan. Supaya dia ada kepercayaan kalau suaminya ini milik dia. Ketika sudah di luar rumah, ya udah, mungkin si suami punya istri lagi, ya memang milik dia mungkin. Tapi kalau di dalam, bang, kau milikku. Dan ada suami-suami yang tidak melakukan hal itu. Di rumahnya dia telepon sama perempuan menuju dalam kamar apalagi. Maka tolong diperhatikan masalah itu. Kemudian menghindari pemicu cemburu pasangan kita. Apa yang membuat dia cemburu, kita hindari. Ya kita yang harus paham. Kita udah hidup sama istri kita bertahun-tahun, kita tahu, oh istriku nggak suka kayak gini.
Si wanita juga harus tahu apa yang tidak disukai oleh suaminya. Ada kadangkala nih, kita kalau sudah masuk ke dalam rumah orang tua, di situ ada ipar biasanya. Ada ipar di sana. Kadangkala istri kita ngobrol sama ipar untuk satu keperluan. Itu kalau suami cemburu, jangan ngobrol, berusaha menghindar. Kadangkala namanya satu keluarga besar, ya udah kumpul di sana jadi satu. Maka kalau suami nggak mau anti duduk di sana, anti tinggalkan tempat itu, supaya nanti nggak ribut di dalam mobil. Pas pulang nggak ada bicara istrinya, karena gara-gara tadi. Hindari penyebab-penyebab kecemburuan itu sendiri. Dan seorang suami pun hindari apa yang menyebabkan istrinya cemburu. Dia berusaha untuk menjauhi hal itu. Kemudian hendaklah seorang suami memuji istrinya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia. Kalau kau ini Masya Allah, udah nggak ada yang lebih cantik dari dirimu, nggak ada yang lebih baik dari dirimu. Ucapkan hal itu. Pernah terjadi perceraian jamaah gara-gara istrinya jujur. Ada Ibnu Abi Azrah di masanya Ibnu Abi Azrah, ya insyaallah namanya itu, di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tersebar berita kalau Ibnu Abi Azrah ini istrinya selalu minta cerai. Siapa yang menikah sama dia selalu minta cerai. Akhirnya dia panggil Abdullah bin Abi Arqam kalau nggak salah. Kau sini nih, engkau harus tahu bagaimana istriku di rumah, kata dia. Dibawa nih ke rumahnya, dipanggil istrinya. Aku mau tanya sama engkau wahai istriku, ansyudukillah, aku minta dengan nama Allah, kau cinta sama aku apa benci sama aku? Kata si istri, enggak lah, jangan kau maksa aku kayak gitu, kata dia. Enggak, aku minta dengan nama Allah, engkau itu cinta sama aku apa benci sama aku? Apa jawab istrinya? Ya benci sama engkau. Akhirnya ngomong, lihat nih kayak gini, ayo kita berangkat ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkat laporan sama Umar bin Khattab kejadian itu. Dia cerita wanita-wanita ini karena dia benci sama dirinya, akhirnya banyak yang minta cerai, dan dia cerai juga itu wanita. Dipanggillah wanita ini sama Umar bin Khattab. Panggil. Oh benar mengatakan itu? Iya wahai Amirul Mukminin, laung dia bersumpah minta dengan nama Allah. Masa aku bohong? Kata Umar bin Khattab, kau bohong nggak apa-apa. Bohong kau. Kata dia, kau tahu? Wa aqallun nas, sedikit, wa aqallul buyut allati taqumu 'alal mahabbah. Kata Umar bin Khattab, sedikit rumah yang dibangun di atas cinta itu sedikit. Tapi kita bermuamalah itu karena Islam dan ihsan. Itu kita. Maka tumbuhkan kepercayaan diri di diri istri kita. Katakan aku cinta sama engkau. Apalah, istri pun kayak gitu. Jangan sampai ada nama orang lain disebutkan. Nama fulan, oh fulana Masya Allah. Ketika si suami ngomong fulana Masya Allah, si istri ngomong, bang kau tahu suaminya fulana itu? Masya Allah bang. Itu ada nggak ngeliat tuh, turun dari mobil dibukain pintu. Maksudnya kan si wanita berharap dapat yang kayak gitu tuh. Suami kan sakit hati, akhirnya cemburu kok ngomongkan lelaki lain. Maka nggak ada tuh omongan orang lain dalam rumah, diusahakan tidak. Kalau mau memperbaiki istri tidak perlu nyebut orang lain, nggak perlu. Nggak perlu, ya sudah perbaikin dia. Kemudian suami tidak boleh mengejek kecemburuan istrinya, meledek dia. Kau ini nggak benar, masa cuma kayak gitu cemburu apa? Kadang nggak ada laki-laki yang kayak gitu. Jangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatin Aisyah tadi mengikutin Rasul SAW, Nabi menegurnya. Kau diikutin syaitanmu, wahai Aisyah. Ditegur langsung sama Rasul SAW, tapi tidak perlu diledek, supaya dia sadar. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini ibu-ibu, kalau ditegur sama suaminya karena kecemburuan suaminya, tidak perlu membela diri dan tidak perlu diperpanjang masalah kecemburuan itu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha setelah ditegur sama Nabi alaihi salatu wasallam masalah kecemburuan dia, malah dia bertanya, ya Rasulullah,
kalau aku lewat baki, lewat kuburan, aku baca apa? Pembicaraannya dialihkan. Ya harus seperti itu. Kalau nggak dialihkan jadi panas. Dialihkan, antum cari pembicaraan lain. Ada suami yang jangan dialihkan pembicarakan. Yang ini yang kita bicarakan. Apa butuh moderator untuk membicarakan? Dialihkan. Bismillah. Apa yang disukai suaminya kita tanyakan kepada dia. Itu yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian berusaha meredam cemburu. Tahan nih cemburu. Cemburu itu boleh kalau tidak melewati batas. Tapi kalau melewati batas, ada seorang salaf yang memberikan nasihat kepada anaknya. Dia mengatakan, iyyaki wal ghairah fa innaha miftahut talaq. Hindarkan dirimu dari kecemburuan. Itu kunci perceraian. Kecemburuan ini jemaah. Karena sudah tidak ada saling percaya. Yang ada saling suudzon. Si istri suudzon sama suami, suami suudzon sama istri. Lama-kelamaan orang yang dicemburui ini karena tidak melakukan perbuatan itu, dia jadi mangkel. Ya udah kalau gitu kita cerai aja lah. Kalau memang itu yang ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan, la tukthiril ghairah ala ahlik faturma bisu min ajlika. Engkau jangan memperbanyak kecemburuan kepada istrimu. Ini buat para lelaki. Akhirnya engkau itu dituduh ya melakukan yang nggak benar. Au faturma bisu min ajli. Akhirnya tuh istrinya nih dituduh yang macam-macam gara-gara engkau. Menuduh yang macam-macam. Kita husnudzon jamaah. Orang kalau suudzon kayaknya istriku kayak gini, bisa jadi kenyataan itu. Maka lisan kita jaga. Ma'asyil ikhwah rahimakumullah, Ismail bin Kharijah Abul Aswad Ad-Du'ali beliau memberikan nasihat kepada istrinya, iyyaki wal ghairah fa innaha miftahut talaq. Kau hindarkan dirimu dari kecemburuan karena itu kunci perceraian. Wa alaiki bizina. Ini disuruh menjauhi kecemburuan. Obatnya apa? Kau sering-sering pakai perhiasan untuk menumbuhkan tadi kepercayaan diri. Wa azzainu zina al-kuhl. Dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah celak. Ini katanya seorang tabi'in. Wa atyabut tib isbaghul wudu. Dan sebaik-baiknya pewangi itu adalah menyempurnakan wudu. Ini salah satu obat agar ya kita nggak cemburu tadi.